Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Agus Salahuddin selaku penguji, yang terhormat Bapak Insinyur Ismail selaku coach, Bapak Abdullah Mukhtar selaku mentor saya. Baiklah, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan saya dengan judul optimalisasi penanaman modal melalui kegiatan promosi berbasis teknologi informasi. Sebelum mempresentasikan ini, ada baiknya bila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Melok Ribawati yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Baik, dalam pelaksanaan kegiatan kepemimpinan administrator ini yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Yang kedua yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Yang ketiga yaitu Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Yang keempat yaitu Permen Pan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi. Yang menjadi latar belakang pada aksi perubahan saya yaitu dengan kondisi yang sekarang masih dihadapkan pada kendala organisasi seperti sarana dan prasarana yang belum memadai. Kemudian pemanfaatan sumber daya manusia belum maksimal. Yang ketiga yaitu pemanfaatan penggunaan teknologi digital belum optimal dan pelaksanaan monitoring evaluasi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Dengan kondisi yang akan kami harapkan yaitu dengan melengkapi sarana prasarana yang memadai, memberi kesempatan kepada aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, meningkatkan proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital pada setiap event kegiatan untuk menuju terwujudnya organisasi digital. Dalam aksi perubahan kami mempunyai tujuan yaitu jangka pendek, di mana jangka pendeknya yang pertama yaitu memberikan kemudahan DPM PTSP dalam melakukan promosi investasi di Kabupaten Mojokerto. Yang kedua yaitu bertambahnya menu promosi investasi daerah pada website DPM PTSP. Kemudian tujuan jangka menengah yaitu terwujudnya promosi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Mojokerto. Dan tujuan jangka panjang yang pertama yaitu mewujudkan optimalisasi kinerja penanaman modal sehingga tercipta iklim investasi yang sehat di Kabupaten Mojokerto yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Tujuan jangka panjang kami yang kedua yaitu bertambahnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Mojokerto. Dalam aksi perubahan ini, alternatif solusi untuk mengatasi masalah kita ambil dengan metode AKPL dan USG. Maka alternatif solusi untuk mengatasi masalah dari masih rendahnya kegiatan promosi pengembangan penanaman modal di Kabupaten Mojokerto, kami mengambil solusi untuk mengatasi masalah tersebut dengan berupa aksi perubahan optimalisasi penanaman modal melalui kegiatan promosi berbasis teknologi informasi. Kami membuat terobosan atau inovasi. Sebelum adanya inovasi, permasalahan yaitu belum optimalnya kegiatan promosi investasi di Kabupaten Mojokerto. Sedangkan setelah adanya inovasi, sehingga terlaksananya kegiatan promosi investasi berbasis teknologi untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan dinamis sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Dari aksi perubahan kami ada beberapa tahapan yang kami rangkum. Dengan tahapan jangka pendek kami punya 12 tahapan. Dari mulai
melakukan konsultasi dengan mentor sampai dengan mengimplementasikan menu promosi investasi pada web DPM PTSP. Tahap aksi perubahan kami di jangka menengah yang pertama yaitu melakukan monitoring dan evaluasi implementasi menu promosi investasi pada website DPM PTSP. Sedangkan yang kedua yaitu meningkatkan implementasi promosi investasi daerah dengan mengadakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan investasi. Itu jangka menengah akan kami lakukan selama 6 bulan dari mulai bulan Juni tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2020. Selanjutnya dari jangka panjang akan kami lakukan di tahun berikutnya, 1 tahun di berikutnya, insya Allah di tahun 2021 kami akan melakukan yang pertama penyempurnaan implementasi menu promosi pada website DPM PTSP. Yang kedua yaitu melakukan pengembangan implementasi promosi investasi pada website DPM PTSP. Dari aksi perubahan tersebut kami membentuk tim kerja dari sumber daya yang kita dari ada internal, ada eksternal. Kita sebelumnya membentuk tim kerja terlebih dahulu dengan ketua saya sendiri selaku pemimpin aksi perubahan atau leader project. Yang kedua yaitu sekretaris dari Kasih Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal. Anggotanya yang pertama dari Kasih Pengembangan Pengendalian Pelaksanaan Modal dan Kasih Pengembangan Teknologi Informasi. Sedangkan jajaran kerja yang internal yaitu yang pertama Kepala Dinas DPM PTSP sebagai promotor yang mempunyai pengaruh dan kepentingan tinggi. Yang kedua yaitu Deveren yang terdiri dari Sekretaris DPM PTSP, Kasih Promosi Pengembangan Penanaman Modal, Kasih Pengembangan Teknologi Informasi, Kasih Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dan dari keempat tersebut mempunyai pengaruh rendah sedangkan kepentingan tinggi. Yang berikutnya jejaring kinerja eksternal. Yang pertama Kepala Dinas Kominfo yaitu Laten dengan mempunyai pengaruh tinggi. Ini Kepala Dinas Kominfo Laten dengan mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan rendah. Yang kedua yaitu dari Ketua Apindo atau investor dan dari pimpinan media massa yaitu Kuadran Apatetis yang mempunyai pengaruh dan kepentingan rendah. Yang berikutnya terkait dengan manajemen risiko. Pada proses aksi perubahan selanjutnya pada manajemen risiko dapat kami sajikan analisis pengelolaan risiko aksi perubahan bisa dilakukan di saat proses aksi perubahan ini sedang dilaksanakan. Dan adapun tahapan dari analisis pengelolaan risiko aksi perubahan, mohon maaf. Yang pertama yaitu penetapan konteks. Yang kedua yaitu identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko. Sedangkan pada identifikasi risiko ini ada beberapa risiko yaitu risiko kebijakan, risiko kepatuhan, risiko legal, risiko fraud, risiko reputasi, risiko operasional. Selanjutnya, pada melaksanakan aksi perubahan dalam analisis manajemen risiko ini akan betul-betul kami perhatikan karena untuk meminimalisir terjadinya kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan proses aksi perubahan ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon petunjuk dan mohon bimbingan. Semoga aksi perubahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Muhtar, Kepala DPM PTSP Kabupaten Mojokerto, selaku mentor dari saudari Melok Ribawati, Kepala Bidang Penanaman Modal
DPM PTSP Kabupaten Mojokerto yang merupakan peserta pelatihan Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 1 tahun 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Dengan ini saya menyatakan siap mendukung dan mengawal secara serius terhadap aksi perubahan dengan judul optimalisasi penanaman modal melalui kegiatan promosi berbasis teknologi informasi yang disusun dalam rangka untuk meningkatkan kinerja DPM PTSP Kabupaten Mojokerto. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dikaryakan tersebut bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja DPM PTSP Kabupaten Mojokerto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.